kita mulai, ada baiknya supaya kita siap menerima informasi baru. Yuk, Bapak Ibu, kalau tidak sedang berpuasa, minum air putih dulu sedikit, ya, supaya tubuh kita terhidrasi dengan baik, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber bisa dicerna dengan baik, ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang heart power awareness ya. Ini adalah sebuah pendekatan filosofi kemanusiaan sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal secara integrated baik level spiritual, mental, emosi maupun level fisikal. Nah, heart power awareness ini adalah sebuah falsafah kemanusiaan yang mana memandang manusia sebagai satu kesatuan antara fisik, emosional, mental, dan spiritual. Jadi tidak dipisah-pisahkan ya. Biasa tuh kalau, oh ya ini hanya sakit fisiknya aja. Kemudian nanti kalau ada masalah gangguan kejiwaan nanti dipisah. Tidak ya. Tapi dalam hal power awareness, itu semua kita adalah satu kesatuan, baik itu spiritual, mental, emosi, maupun fisikal. Nah, keempat unsur ini itu harus bersinergi ya, sehingga sumber daya kita sebagai manusia bisa optimal sebagaimana fitrahnya kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, em, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama tentang ini adalah Heart Power Awareness, kita menggunakan sumber-sumber energi dari alam yang luar biasa, baik itu dari bunga, dari pohon yang sudah ratusan tahun, yang nanti di belakang kita akan bahas lagi, untuk membantu vibrasi sel yang bermasalah, sehingga bisa kembali ke frekuensinya yang benar. Nah, kenapa kita perlu mengembalikan sel kita ini ke frekuensi yang benar? Misalnya gini, tubuh kita itu kan dirancang harus suhunya stabil ya Bapak Ibu. Kalau misalnya suhunya tidak stabil, kalau suhunya stabil maka pastinya dibutuhkan satu energi yang stabil juga untuk bisa mensupport suhu tubuh kita. Begitupun sistem kinerja tubuh kita. Nah, apa yang mensupport sehingga suhu kita bisa stabil? Salah satunya adalah unsur energi dalam tubuh kita. Jadi energi dalam tubuh kita itu juga harus stabil. Ya, dia harus stabil, resonansinya sekian, vibrasinya sekian, frekuensinya sekian, itu harus stabil. Nah, pada saat kita ada emosi tertentu atau kita mengalami mungkin serangan patogen, bisa juga emosi, bisa juga patogen, atau mungkin juga cedera fisik yang benar-benar fisikal, maka vibrasi sel itu akan terinterupsi gitu ya, sehingga akan berubah. Nah, pada saat vibrasi sel ini berubah, disitulah mulai terjadi ketidaknyamanan tubuh, mulai terganggu fungsi-fungsi tubuh dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak dihandle dengan baik, akhirnya terjadilah sebuah situasi yang disebut dengan sakit, gitu ya. Nah, background dari heart power awareness ini adalah awalnya dari traditional Chinese medicine, di mana jantung adalah tempat menyimpan semua memori yang dialami seseorang ya. Jadi sejak konsepsi itu sudah disimpan tuh ingatannya di dalam jantung ya. Jadi hingga saat ini trauma-trauma yang terjadi dalam perjalanan hidup seseorang itu sebenarnya by time ya. Seiring dengan waktu itu bisa dirilis dengan kemampuan body innate. Contohnya misalnya waktu kita tidur itu mata kita bergerak-gerak ya, rapid eye movement itu adalah salah satu cara tubuh untuk memproses emosi hari itu atau emosi yang masih menumpuk yang ada. Tetapi kadangkala karena mungkin emosi ini atau berbagai trauma ini terlalu intens atau mungkin juga kelelahan, tubuh dipakainya over, bisa juga ada tambahan serangan dari patogen, kemudian mungkin juga dari gangguan nutrisi dan lain sebagainya, kurang istirahat, sehingga pada akhirnya banyak juga trauma yang tidak berhasil diproses oleh tubuh. Nah, kita mengacu pada jantung untuk proses pemulihan maupun untuk diagnosa.
Mengapa kita memilih jantung? Karena jantung adalah organ pertama yang terbentuk di dalam tubuh, sehingga semua yang terjadi bahkan sejak konsepsi itu ada memorinya ya. Jadi dalam beberapa kasus, misalnya kalau konsepsinya terjadi dengan tidak natural, maka itu juga bisa menjadi kadang dalam beberapa kasus ternyata hasilnya adalah tentang konsepsi yang tidak natural sehingga itu menciptakan atau memicu masalah-masalah kesehatan di kemudian hari. Nah, jantung juga merupakan faktor pengorganisasian pembentukan fisik ya, termasuk pembentukan otak. Dan jantung ini mengandung materi saraf yang mirip otak, yang luas ya, dan ini diklarifikasikan belakangan sebagai kelenjar karena menghasilkan hormonnya sendiri. Kita tidak bahas hormon apanya, tapi nanti itu di kelas ya. Nah, selain otak cerebral yang biasa kita ketahui bersama, ternyata jantung ini juga bisa diasumsikan memiliki kecerdasan sendiri atau kita sebut punya otak sendiri ya walaupun dia tidak secara fisikal seperti brain tetapi fungsi kecerdasannya dia bisa otonom ya. Dan jantung tidak hanya mengeluarkan hormon penyeimbang dan pengaturnya, regulasi dan sebagainya, tetapi juga secara instan jantung ini mengkomunikasikan informasi elektromagnetik dan kimia ke seluruh tubuh. Ya, dan informasi elektromagnetik ke tubuh lain di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu pernah nggak nih ketemu orang duduk ya di samping orang, terus rasanya tuh padahal kita nggak kenal ya, orang itu juga nggak punya salah sama kita, but somehow you feel tidak nyaman gitu ya, rasanya nggak enak gitu. Tapi ada juga mungkin kita duduk di samping orang, kok rasanya nyaman-nyaman saja. Nah, apa yang membuat nyaman dan tidak nyaman itu adalah sinkronisitas dari elektromagnetik dari tubuh kita dan tubuh orang-orang yang di sekeliling kita. Ini dipancarkannya oleh apa? Oleh jantung. Ya. Kemudian ilmu psikoneuroendokrin kini telah maju ke tahap salah satu alasan lagi kita kenapa memilih jantung ya, kita bisa melihat bahwa mekanisme memori jaringan dan juga bagaimana memori ini dapat memicu respon fisiologis. Jadi kalau kadang-kadang kita sedang memikirkan sesuatu atau baik sadar maupun tidak sadar itu bisa memicu reaksi fisiologis ya. Sometimes kita ingat sesuatu tahu-tahu jantung kita bisa debar-debar atau kita sedang teringat sesuatu tahu-tahu air mata kita bisa mengalir atau bahkan kita juga bisa terpicu oleh aroma tertentu ya. Pada saat mungkin cranial nerve kita yang olfactory itu dia based on penciuman, dia bisa begitu mencium bau tertentu, misalnya bau lavender, oh ini mengingatkan saya waktu di tempat tertentu, atau juga bisa memicu ingatan trauma tertentu, ya, baik sadar maupun tidak disadari. Nah, jantung mampu menyimpan memori tentang berbagai peristiwa, pengalaman, trauma, baik yang bersifat fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Nah, jantung ini juga paling erat terlibat dengan distributor utama neurotransmitter aliran tubuh ya ke seluruh tubuh, sehingga karena kedekatan jantung ini dengan si neurotransmitter ini yang ke seluruh tubuh, ini bisa menjadi alasan utama kenapa jantung ini mampu menyimpan semua memori yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan dalam pengobatan TCM, jantung ini menyimpan roh ya dan berbagai gejala seperti depresi, kecemasan, gangguan mental itu diobati dengan memberikan terapi akupuntur di jalur meridian jantung. Bahkan kalau saya baca dari beberapa literasi yang lain gitu ya, dalam Islam pun kita mengenal bahwa kalbu itu ternyata ada dalam jantung kita ya seperti itu. Nah, banyak sekali alasan kenapa kita merujuk kepada jantung. Ada lagi alasan lainnya adalah bahwa ada sekitar 40.000 sel yang ada di jantung yang dikenal sebagai neurosensorik sensorik yang memainkan peran penting dalam transfer memori dan terkoneksi dengan syaraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Dan jantung ini memang kalau kita gali terus masih begitu banyak yang belum kita ketahui ya dan cukup misterius yang berfungsi sebagai selain mesin pompa darah dan kelenjar endokrin serta memiliki sistem saraf ada lagi begitu banyak faktor yang mempengaruhi ekosistem jantung. Dan faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Inilah sebabnya jantung ini juga kita
bisa bilang dia memiliki kecerdasan sendiri. Bapak Ibu nanti bisa akses sumbernya ada di National Library of Medicine. Nah, lalu kita bicara bagaimana nih nanti kalau ini kan alasannya tadi kenapa kita ke jantung. Terus bagaimana kita bisa menggali akar informasi apa sih penyebab ketidaknyamanan kita hari ini gitu ya. Apa yang paling perlu sebagai tindakan pertama yang paling perlu diperhatikan terhubung dengan trauma-trauma masa lalunya. Cara diagnosanya pertama adalah dengan apply kinesiologi. Kita bisa cek blok jantung mana yang bermasalah energetiknya, secara energetiknya ya. Kemudian kita juga mengaplikasikan I Ching atau 64 kombinasi, 60 perubahan di apply kinesiologi ini. Nah, tahap pertama adalah kita mencari ruang jantung mana? Apakah dia serambi kiri, serambi kanan, atau bilik kiri, bilik kanan yang terkena dampak dari traumanya, yang terkena dampak dari eh, yang sebagai akar masalah dari ketidaknyamanan hari ini, gitu ya. Dan informasi ini dengan kita mengetahui which chamber ya, chamber mana dari jantung yang terkena, kita bisa memiliki kerangka waktu besarnya. Jadi apakah akar traumanya ini, akar masalahnya ini karena waktu dia baby, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa atau masa yang sekarang ya. Ini kita bisa tahu dari mengakses energi jantungnya. Kemudian kita juga bisa step kedua, kita mulai mencari em, titik lemah di ruang jantung yang sudah ada nih, misalnya terjadinya di atrium kanan gitu ya, atrium kanan jantung, maka kita misal mencari lagi lebih dalam lagi di atrium jantung yang kanan ini ada titik lemahnya di mana untuk menentukan kedalaman levelnya. Nah, biasanya ada empat garis besar level, itulah level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Level yang paling dalam adalah structure degeneratif. Nah, structure degeneratif ini maka dia untuk pemulihannya biasanya dibutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 bulan. Dan manifestasinya biasanya tidak nyamannya itu di area kepala, ya, mata, kemudian di structure ya, di tulang belakang. Nah, banyak anak-anak sekarang yang eh, sudah di level ini. Bapak Ibu kalau mau lihat anak-anak sudah terkena level dalam atau tidak, bisa lihat apakah dia kecil-kecil sudah pakai kacamata atau belum. Biasanya adalah kalau dulu kan zaman saya ya, kayaknya anak-anak itu belum pakai kacamata. Tapi sekarang kita lihat begitu banyak anak-anak sudah pakai kacamata. Dan ini mencerminkan kondisi level kedalamannya. Cukup dalam dan ini cukup serius sebenarnya. Walaupun terlihatnya tidak sakit parah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat anak-anak memakai kacamata, itu artinya sudah ada penyimpangan kesehatan, masalah kesehatan. Kemudian level yang selanjutnya yang lebih ringan adalah structure kronis. Ini biasanya manifestasinya kalau kita rasa dalam kondisi keseharian ya mungkin tidak nyaman di lower abdomen ya abdomen bagian bawah. Nah, biasanya terkait dengan neglected ya atau em, hidupnya merasa diabaikan gitu ya, tidak ada support system. Biasanya ini bisa bermanifest menjadi structure kronis. Kemudian level ketiga yang lebih ringan lagi adalah functional degeneratif. Nah, functional degeneratif ini biasanya rasa tidak nyamannya itu bisa di area wajah, ya, kemudian di leher, bahu, dada. Nah, ini biasanya disebabkan oleh faktor penyebab penyebab yang mensupport kejadian ini adalah em, verbal aggression ya, mendapatkan serangan kata-kata atau kehilangan cinta kasih, kehilangan kasih sayang, broken heart ya, bisa menjadi alasan terjadinya level ini. Kemudian ada lagi level functional kronis. Level ini atau level fisikal kita biasanya melihat em, simptomnya mengganggu ya. Contohnya misalnya diare atau gatal-gatal ya, sesuatu yang tidak terlalu dalam levelnya, tetapi annoying, mengganggu gitu ya. Gatal-gatal mengganggu digigit nyamuk atau misalnya sembelit ya. Nah, itu juga sesuatu yang mengganggu, tidak dalam masalahnya, tapi dia mengganggu gitu. Bukan sesuatu yang membahayakan nyawa, tetapi mengganggu. Nah, itu kita bisa cari dengan eh, cek titik mana.
di chamber jantung yang sudah kita ketahui sebelumnya, titik mana yang bermasalah dan kita bisa langsung mengakses ini levelnya sudah sedalam mana. Ya. Kemudian step ketiga adalah setelah kita cari serambi jantungnya atau bilik jantung mana yang terkena masalah, kemudian kedalaman levelnya. Step ketiga adalah kita mencari hambatan energetik yang ada di katup jantung yang mana. Jadi kalau tadi chambernya, sekarang kita cari katup jantungnya yang mana yang bermasalah. Dengan kita bisa melihat katup jantung mana yang bermasalah, kita bisa mendapatkan informasi. Misalnya ini akar penyebab masalahnya apa? Apakah tentang malnutrisi tertentu atau tentang patogen ya? Misalnya contohnya gini, kalau dia katup jantung yang terkenanya adalah mitral atau bikuspid, maka dia terkait dengan figur tertentu atau dia kalau patogennya maka dia patogennya adalah parasit. Sementara kalau akar penyebab masalahnya adalah katup jantung misalnya aortik, maka kalau patogennya adalah bakteri, dia bukan parasit. Dari sini kita bisa langsung direct melihat apa sih sebenarnya akar penyebabnya ya. Bisa malnutrisi, bisa juga figur tertentu, Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus patogen, bisa juga karena stres emosi yang berkepanjangan, bisa juga kita bisa lihat figur siapa nih yang jadi penyebabnya. Apakah figur ayah, apakah figur ibu, atau female relationship, atau male relationship gitu ya. Um, Kemarin waktu waktu ada Instagram Live, itu saya bercerita tentang kisah seorang anak yang usia 4 tahun dan ternyata akar penyebab masalahnya adalah sexual abuse karena male relationship. Ya, jadi waktu itu saya juga agak aneh kok anak 4 tahun bisa male relationship, ternyata memang ada sexual abuse di situ. Kita bisa tahu hanya dalam 1 menit mencari akar masalahnya. Kemudian bisa juga kita lihat apakah ini masalahnya endokrin ya. Endokrin ini kalau dia di kuspit juga tentang endokrin ya. Kemudian tentang eliminasi. Eliminasi biasanya terhubung dengan aortik. Kemudian apakah masalahnya ini karena seseorang kehilangan? Karena kehilangan entah putus hubungan, bisa juga kehilangan karena ada yang orang dikasihi yang meninggal ya. Nah, kemudian dengan kita menentukan hambatan energetiknya ada di mana, di katup jantung ini kita juga bisa mendapatkan time frame atau pinpoint time yang lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kan kita time frame-nya, oh anak kecil, orang dewasa, sudah atau masa remaja. Kalau ini kita bisa dapat datanya dengan lebih spesifik sampai bulan dan tahun kejadian akar masalahnya. Ya. Saya pernah ada satu klien usianya sudah lumayan dewasa gitu ya, 20 tahun lebih. Satu hari dia datang kepada saya dan mengatakan ini tangannya sering sakit ya. Tangannya sering sakit dan itu sudah masalah dari kecil sampai dewasa. Jadi saking sudah biasanya, jadi orang tuanya pikir ya sudah bawaan gitu ya. Diobatin kemana-mana juga katanya baik-baik saja nggak ada masalah. Ternyata begitu dilihat heartlocknya, itu terjadi waktu anak ini usia sekitar 3 tahun gitu ya, sekitar 3 tahun. Waktu ditanya, jadi ternyata dia waktu 3 tahun dia adiknya jatuh dari tangga. Nggak sengaja sih, terdorong gitu ya, nggak sengaja. Dan si kakak ini rupanya guilty feeling karena adiknya itu waktu itu kalau nggak salah ada masalah tulang, jadi ada masalah tulang entah patah. Walaupun kata orang tuanya sebenarnya bukan karena dia mendorong gitu, bukan karena jatuh, tetapi si kakaknya ini sampai dewasa dia merasakan guilty feeling di dalam dirinya dan menghukum dirinya sendiri, ya, tangannya sakit. Somehow tangannya sakit aja. Ya, dan ini terjadi bahkan sampai dia usia 20 tahun lebih. Ternyata waktu digali akarnya adalah karena rasa bersalah yang berkepanjangan waktu dia usia 3 tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan metode Heart Power Awareness, kita bisa tahu nih Bapak Ibu, apa sih sebenarnya akar penyebab masalah saya hari ini gitu ya. Tentu kalau misalnya sudah jadi satu kondisi penyakit, tentu eh, harus diintegrasikan ya antara pengobatan yang memang sudah jadi penyakit dan akar masalahnya. Keduanya harus bersinergi gitu.
Kemudian solusinya apa nih? Biasanya kalau dari Heart Power Awareness kita menggunakan plant essence healing ya. Terutama yang paling banyak digunakan adalah flower formula. Jadi kita ada menggunakan dari pohon-pohon yang sudah tua sekali. Kemudian ada juga kita menggunakan bunga-bunga. Dan ada 5 benefit utama dari penggunaan flower formula ini ya. Pertama adalah formula bunga, dia bisa meremove blok energetik yang disebabkan oleh ketidakharmonisan emosi. Jadi ini adalah mungkin hari ini satu-satunya medicine yang bisa bekerja di level emosional. Dia bisa langsung ya merilis atau mengharmoniskan kembali emosi kita. Yang kedua adalah formula bunga ini juga bisa bertindak sebagai antidot ya untuk mengcounter vibrasi racun dari lingkungan ya, misalnya sutet, radiasi handphone, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa menstabilkan emosi dan bisa mengembalikan tubuh ke vibrasi yang sesungguhnya. Ada tambahan benefitnya lagi adalah membantu untuk mengasimilasi nutrisi. Nah, ini nutrisi apa saja, bunga apa saja, mengasimilasi nutrisi apa saja, nanti bisa kita pelajari di kelas ya. Kemudian optimizing internal healing ability sampai level terdalam. Dan flower formula ini dia bekerja langsung ya, secara instan di sirkulasi darah dan di meridian tubuh, yang kemudian dari meridian tubuh dia langsung masuk ke nervous system. Dan efektivitas pekerjaan si flower formula ini dia antara 24 sampai 48 jam. Ya, jadi kalau makan obat itu kan ada paruh waktunya ya. Kalau flower formula juga dia ada antara 24 sampai 48 jam. Nah, dosis heart power awareness ini juga kita cek dosisnya gitu ya. Setiap penggunaan flower formula atau plant essence formula ada beberapa level dengan dosis yang berbeda. Misalnya kalau levelnya dia level yang sangat parah, maka dosisnya hanya satu, Bapak Ibu. Hanya 1 kali 1 hari. Dosisnya kalau kondisinya lebih ringan, maka dosisnya 2 kali sehari. Ya. Kenapa kok semakin dia parah masalahnya, maka dosisnya semakin ringan? Karena dia cara kerjanya kan mengedukasi level sel ya. Jadi kalau tubuhnya sedang lelah, memang sudah capek gitu dalam bermasalah, tidak bisa kita memaksakan tubuhnya untuk, ayo ini kerja ya, beresin ini, tidak bisa. Tapi harus step by step. Jadi biasanya mungkin 1 bulan pertama untuk yang kasusnya cukup berat, levelnya hanya dosisnya 1 hari 1 kali. Dan pemeriksaan dosis ini tidak hanya untuk flower healing saja, tetapi juga bisa kita cek dosis suplementasi yang dibutuhkan ya. Misalnya ada suplemen-suplemen apa yang disarankan, entah itu vitamin C, entah itu misalnya glutathione dan lain sebagainya. Kita bisa cek mana yang membalancekan heart center point kita dan kita bisa tahu dosisnya berapa dan untuk berapa lama kita perlu meninjau ulang. Apakah 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan itu kita bisa cek semuanya. Dan kesimpulannya adalah metode Heart Power Awareness adalah bagian dari terapi inovatif dan integratif, dan ini sangat bermanfaat sebagai sarana metode penunjang untuk mendapatkan informasi holistik tentang akar permasalahan pasien. Begitu juga flower formula ini sebagai bagian dari terapi inovatif dan integratif yang sangat baik bisa dikombinasikan dengan terapi nutrisi, structure support system. Itu structure support system adalah salah satu terapi bagaimana kita membebaskan lesi energetik di sistem cranial nerve kita, vertebrata, sinus tonsil, dan ortodontik. Kemudian juga kita bisa mengintegrasikan ini dengan natural medicine, karena dalam beberapa kasus tentunya memang kita membutuhkan obat. Dan ini bisa sebagai salah satu kombinasi yang bisa diintegrasikan. Kemudian flower formula ini juga bisa diintegrasikan dengan energetic cage release. Ini adalah membebaskan hambatan energetik yang ada di sekeliling jantung, yang menekan jantung. Jadi kalau yang tadi itu di dalam jantung, kita membaca heart lock-nya ya, kunci jantungnya, ini energetic cage itu adalah sesuatu yang di luar jantung dan dia menekan jantung. Kemudian kita juga bisa integrasikan ini dengan konseling. Banyak sekali beberapa psikolog yang merefer pasiennya untuk
digabung dengan flower formula ini gitu ya dan hasilnya cukup bagus. Oke, sekian. Oh, tambahan lagi. Mungkin saya akan sharing tentang seperti apa sih pelatihannya gitu ya. Ini adalah contoh kondisi sudah keluar belum ya share-nya? Keluarnya ini. Tarik. Belum keluar ya Bapak Ibu? Belum. Bentar. Oke, saya izin untuk sedikit share. Ini adalah kelas para dokter-dokter di Malaysia waktu ini sebelum pandemi ya waktu itu ya. Karena sudah pandemi kita belum buka kelas lagi di Malaysia. Kita belajar bikin formula bunga ya di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur dan di sana kawan-kawan cukup excited gitu ya. Seru banget. Ini adalah formula bunga yang kita buat bersama. Kemudian kita juga ada ini di ini belajar untuk merilis sinus tonsil ya, sambil kita belajar buat formula bunga juga. Ini kebanyakan adalah praktis. Ini kalau di sini kebanyakan ada psikolog. Kemudian ini adalah em, formula bunga yang kita buat sendiri. Ini ya, dikasih label dan ini macam-macam ya, bisa untuk migrain, untuk pencernaan dan lain sebagainya. Kita buat di Taman Erista. Kemudian waktu em, kita pandemi, ini juga ada kelas ininya dan ini untuk awam waktu itu. Jadi kita apa sih formula bunga itu ya sebenarnya orang mandi kembang itu mistik apa medis gitu ya. Ternyata ini bisa dibuktikan dengan teknologi. Kita bisa cek bahwa frekuensi dari energi bunga dari cahaya bunga itu bisa untuk pemulihan kesehatan kita. Kira-kira. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kembali Terima ke